Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasina Indra Swastika. Di sini saya akan bercerita tentang pengalaman menyenangkan selama proses belajar mata kuliah literasi dasar. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas storytelling yang ada di aksi nyata topik 5 pada mata kuliah literasi dasar ini, PPG Prajab Gelombang 1 Angkatan 2023 PGSD UNES. Nah, pengalaman menyenangkan selama proses belajar literasi selama ini adalah ketika pandangan saya tentang literasi itu terbuka. Ternyata kegiatan literasi itu tidak hanya membaca textbook saja, akan tetapi cakupan kegiatan literasi itu sangatlah luas. Nah, setelah mempelajari banyak topik di mata kuliah ini yang ada 5, saya itu paling tertarik di topik 4, yaitu lingkungan kaya literasi. Pada topik 4 ini kita itu belajar bagaimana membuat lingkungan yang literat dan mengapa lingkungan literat itu perlu diciptakan. Nah, selain itu pada topik ini juga kita dituntut untuk merefleksikan apakah lingkungan sekolah mitra untuk kita melaksanakan PPL itu sudah literat. Nah, dan kita itu diajak untuk menganalisis kegiatan literasi apa saja yang sudah berjalan dan dilaksanakan. Kita juga diajak untuk memberikan ide gagasan tentang kegiatan literasi yang dapat kita sumbangkan untuk sekolah mitra PPL. Pada topik 4 ini juga selama 2 pekan saya dan teman-teman belajar bersama dengan dosen instruktur dari luar. Pak dosen banyak sharing dengan kita, dan poin penting yang saya tangkap dari kegiatan belajar bersama dengan dosen instruktur ini adalah persamaan pandangan baru dengan saya, yang mana kegiatan literasi itu bukan sekedar membaca textbook saja, tapi cakupan literasi sangatlah luas. Nah, pada saat pembelajaran, beliau sharing pengalamannya. Beliau yang sering pergi ke luar kota untuk memenuhi undangan. Beliau juga mengaitkan kegiatan literasi dengan kegiatan di dunia nyata. Seperti ketika beliau pergi ke luar kota, beliau itu suka mencicipi makanan khas yang ada di kota tersebut. Kemudian beliau mengkaitkan bahwasanya kegiatan beliau itu bukan hanya semata-mata jajan kulineran saja, tapi hal tersebut juga termasuk ke dalam kegiatan literasi mengenal budaya daerah yang beliau kunjungi. Nah, pada pertemuan pertama, setelah sharing pengalaman, beliau memberi kita tugas untuk merancang kegiatan literasi dengan studi kasusnya berangkat dari lingkungan tempat sekolah mitra PPL kita. Kita diajak untuk berkolaborasi dengan teman PPL, kelompok PPL, untuk merancang, memberikan usulan ide kegiatan literasi. Dan pada pertemuan selanjutnya akan dipresentasikan. Di part ini juga saya merasa takjub mendengar usulan ide gagasan kegiatan literasi dari teman-teman, karena ide kegiatannya itu disingkat menjadi singkatan yang lucu-lucu. Ide kegiatan dari kelompok saya yaitu di PPL SD Negeri Pelalangan 01, yaitu salah satunya Wislit atau wisata literasi. Jadi ide ini merupakan gagasan dari saudara kita Mbak Yulina. Mbak Lina itu menggagas kegiatan literasi dengan memanfaatkan tempat wisata lokal yang ada di daerah Semarang, yaitu Grand Mayerokoco yang ada di PRPP Semarang. Saat itu alasan Mbak Lina menggagas ide ini karena Mbak Lina mau mengajarkan anak membaca rute perjalanan, kemudian juga memanfaatkan fasilitas umum yaitu bis BRT yang tiketnya cukup Rp1.000 saja untuk pelajar. Dan alasan krusialnya yaitu karena wisata Grand Mayerokoco ini merupakan taman mininya Jawa Tengah gitu. Jadi harapannya
peserta didik dapat mengenal budaya daerah Jawa Tengah dengan belajar secara langsung dan tentunya menyenangkan. Saat mempresentasikan ide ini di depan dosen, instruktur, dan teman-teman, ada salah satu teman kita yang menyanggah seperti ini: bagaimana kalian dapat mengkondisikan peserta didik kalian jika naik BRT waktu ada transit di halte sebelum tujuan tiba di halte tujuan. Nah, akan tetapi saat itu dosen instruktur menguatkan ide gagasan ini dan disambut baik oleh Bapak dosen instruktur, dan kelompok saya dimotivasi agar bisa mewujudkan gagasan ide ini. Awalnya sanggahan dari salah satu teman saya tadi itu membuat sedikit keraguan pada kelompok kami, tapi karena sudah dikuatkan oleh dosen dan ketika kita berada di sekolah PPL, kita mencoba untuk mengkonsultasikan ide ini dengan Gumong. Nah, ternyata di luar ekspektasi, Gumong juga menyambut baik ide ini. Gumong memberi penguatan, yaitu ide bagus, bisa dilaksanakan, tidak usah takut, tidak usah risau, nanti kalian dibantu dengan guru-guru yang lain. Terus anak yang kalian ajak berliterasi, wisata literasi itu anak kelas 6 saja karena sudah besar dan mudah untuk diatur. Nah, setelah mendapat penguatan dari Gumol, saya dan tim lanjut eksekusi. Yang kita lakukan saat itu adalah kita cek rute perjalanan naik bis BRT dari Terminal Gunung Pati menuju PRPP. Ini juga menarik karena ternyata saya dan tim saya baru pertama kali naik BRT. Cuma Mbak Lina saja yang sudah terbiasa naik BRT karena kebetulan Mbak Lina orang Semarang dan yang lain berasal dari luar daerah kota Semarang. Setelah cek rute, kita rasa aman karena transit haltenya itu di tempat yang tidak terlalu ramai seperti di halte Balai Kota. Kita langsung menyusun rundown kegiatan acara dan kita ajukan ke Gumong. Gumong kita ACC dan kita dibantu Gumong untuk izin dengan Bapak Kepala Sekolah dan izin ke wali murid kelas 6. Alhamdulillah, setelah semua rangkaian persiapan kegiatan dapat terlaksana pada tanggal 13 Desember 2023 dan diikuti oleh semua peserta didik kelas 6, guru-guru ke sekolah SDN Pelalangan 01 dan tim PPL. Kegiatan berjalan dengan lancar dan dapat terlaksana. Anak-anak senang bisa belajar langsung, berliterasi dengan berwisata mengenal budaya daerah Jawa Tengah lewat taman mininya yang ada di Grand Mayokoco. Guru-guru juga antusias, kita juga senang mendapatkan ilmu baru dan bisa mewujudkan ini. Nah, harapan saya jika suatu saat nanti saya berkontribusi di dunia pembudayaan literasi, saya mau ini meningkatkan sistem pembudayaan literasi dari tingkat kelas bawah yaitu TK, PAUD hingga perguruan tinggi. Proses literasi di ranah pendidikan juga merupakan learning experience, sehingga tidak hanya textbook saja, membaca textbook saja, tapi anak-anak juga bisa belajar secara langsung dan bermakna. Baik, itulah cerita storytelling dari saya, kegiatan menyenangkan selama proses belajar literasi. Semoga ceritanya dapat menginspirasi teman-teman untuk berani menggagas ide-ide kegiatan literasi yang menyenangkan untuk anak didik. Terima kasih dari saya. Kurang lebihnya saya meminta maaf jika ada kurang kata atau salah kata. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.